Anda kembali di Berita Utama bersama saya Sri Gunawan. Saudara, kawasan bekas wisata Kampung Gajah di Kabupaten Bandung Barat mendadak jadi perbincangan. Tempat yang sudah lama terbengkalai itu mendadak viral usai ditemukannya jenazah seorang remaja. Seorang kreator konten yang sedang membuat siaran langsung konten horor di kawasan tersebut dikejutkan dengan temuan jenazah remaja. Lalu apa penyebab tewasnya korban? Penemuan mayat di Kampung Gajah. Jumat malam 13 Februari 2026, kreator konten tim Terobos Mitos tak menyangka niatnya untuk membuat konten horor di bekas tempat wisata Kampung Gajah malah berujung dengan temuan jasad seorang pria. Jasad tersebut ditemukan tergeletak dan sudah mulai membusuk. Korban ternyata adalah seorang siswa SMP di Bandung yang dilaporkan hilang sejak 9 Februari. Penemuan mayat di Kampung Gajah. Awalnya mereka mencium aroma tak sedap saat sedang melakukan aktivitas live streaming. Mereka sempat mengira bau tak sedap muncul dari bangkai hewan. Curiga, mereka pun akhirnya mencari sumber bau tak sedap tersebut dengan melewati rumput-rumput liar. Dan ternyata mereka menemukan korban sudah terbujur kaku. Temuan ini dilaporkan ke polisi. Kita melakukan Live streaming. ya. Kita udah on. Tiba-tiba terbau menyengat bau busuk sekali. Saya sangka itu bangkai kucing tersebut. Perkiraan saya itu manekin. Tetapi ketika saya terus sorot dan terlihat kulit sama kaki dengan berpakaian bawa tas dan jangan mendekat, coba record semua. Kita lakukan record lah. Udah kita lakukan record, kita langsung bergegas telepon ke penjaga yang di sini. Usai melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksi, polisi akhirnya menangkap 2 tersangka. Mereka ditangkap di tempat berbeda di Garut, Jawa Barat. Dan pelaku yang masih berstatus pelajar ini ternyata adalah teman korban semasa sekolah di Garut. Lalu kok bisa membunuh temannya sendiri? Ternyata saudara, dari hasil pemeriksaan polisi, motif pembunuhan dipicu sakit hati dan dendam karena korban memutuskan hubungan perempuan dengan pelaku. Maksud kami, hubungan pertemanan dengan pelaku. Pelaku sudah merencanakan pembunuhan ini sejak dari Garut. Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah hubungan pertemanan. Yang mana hubungan pertemanan tersebut mungkin si pelaku merasa bahwa hubungan pertemanan itu berlebih. Sehingga pelaku hubungan pertemanan berlebih terhadap si korban. Sehingga dengan adanya hal seperti itu, ya keluarga korban itu merasa khawatir dan akhirnya mencoba untuk memindahkan sekolah korban menuju ke Bandung. Korban yang sudah mulai menyadari hal tersebut, ya yang menjadi trigger seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya dia mencoba untuk menjauhi si pelaku dengan sampai akhirnya dia mencoba memberikan pernyataan sikap bahwa dia menghentikan pertemanannya. Nah itulah yang akhirnya menjadi trigger si pelaku memuncak untuk sakit hatinya, sehingga dia mengajak pelaku APM untuk segera menuju ke Bandung untuk menghabisi nyawa daripada korban. Lalu bagaimana kasus pembunuhan terjadi? Polisi menyebut pelaku sengaja datang dari Garut ke Bandung untuk menemui korban. Pada 9 Februari, korban dan 2 pelaku bertemu. Saat itu ketiganya sempat terlibat cekcok dan salah satu pelaku kemudian mengajak korban masuk ke dalam kawasan bekas Kampung Gajah. Di sanalah pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Melihat korban tak berdaya, pelaku pun pergi meninggalkan korban. Pelaku juga membawa ponsel korban. Keluarga korban pun kebingungan lantaran korban tak kunjung pulang.
Pihak sekolah juga turut mencari keberadaan korban. Keluarga bahkan sempat menanyakan keberadaan korban pada kedua pelaku, namun pelaku bilang mereka tak melihat korban. Ini mah paling juga minggat apa gimana gitu. Jadi ngumpet di temennya lah gitu. Perkiraan mah gitu aja. Setelah pulang sekolah nggak ke rumah dulu. Soalnya kan ketemu itunya bajunya di tas, baju sekolah seragamnya juga nggak disimpan ke rumah, nggak langsung main aja pulang sekolah. Gitu. Ya, cuman dia pengen langsung main aja. Bajunya juga kan ketemunya baju biasa. Tak hanya keluarga korban, warga di sekitar rumah pelaku juga sempat menanyakan keberadaan korban pada pelaku. Saat itu pelaku tetap menjawab tidak tahu keberadaan korban. Selain itu pelaku memakai ponsel milik korban mengirim pesan palsu ke rekan korban bertuliskan "saya diculik", seolah-olah korban masih hidup. Pesan tersebut sempat ditunjukkan rekan korban ke ayah korban. Namun ayah korban sempat curiga dengan pesan tersebut. Cuman kalau diculik paling ngehubungin sama orang tua, ini mah sama temennya aja. Ada kecurigaan gitu dari awal juga, dari temennya. Yang teman-teman main lah, malahan datang semua ke sini, bilangnya Jen diculik kayak gitu. Ada bukti chat? Iya, diliatin bukti chatnya gitu. Ya sama saya. Polisi bilang dari hasil visum luar, korban mengalami luka akibat benda tumpul di bagian kepala. Selain itu ada luka tusukan senjata tajam di bagian perut korban. Olah TKP awal dan juga dari melakukan visum awal yang mana sekarang juga sudah dilakukan otopsi, di mana terhadap korban ternyata ada beberapa luka, yaitu yang pertama luka di bagian kepala, luka benda tumpul di bagian kepala sehingga mengakibatkan robek, dan kemudian juga ada luka tusukan kurang lebih 8 kali tusuk di bagian perut. Meninggalnya korban menjadi duka yang mendalam bagi keluarga. Di mata keluarga, korban merupakan sosok yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Keluarga berharap pelaku pembunuhan korban mendapat hukuman setimpal. Ya paling makan biasa aja gitu. Cuman kalau udah ini kadang di atas main game, main HP. Kalau nggak main HP, main keluar suka dipanggil sama temennya gitu. Suka dipanggil gitu aja. Dari saya mah cuman kalau udah ketemu pelakunya, emang kemarin udah ada beritanya ketemu, gimana yang terbaik lah, udah hukum mah lebih tahu gitu gimana harusnya. Cuman ya dari pihak keluarga pengennya hukumannya yang setimpal aja gitu. Apapun kejahatan yang ditutupi selalu meninggalkan jejak. Luapan emosi berujung tindakan kriminal membuat dua remaja harus berhadapan dengan hukum, mempertanggungjawabkan perbuatannya merenggut nyawa orang lain. Dan tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi suami anggota DPRD Jawa Tengah jadi korban teror penembakan orang tak dikenal. Polisi masih memburu pelaku.